Easy because of course football is one of the Everyone who wants to come and play for Indonesia, I feel welcome. I think if you play for Indonesia, there's no ego involved. Gembar-gembor timnas Indonesia bakal kedatangan 4 pemain naturalisasi baru terus mencuat. Informasi ini telah dibagikan secara luas oleh salah satu konten kreator yang juga mantan pemain sepak bola, Yusa Nugraha. Melalui video yang diunggah pada akun YouTube pribadi, Yusa menyebut bahwa nanti akan ada 4 pemain naturalisasi baru. Nah, menariknya salah satu pemain disebut berposisi sebagai kiper dan dinilai lebih hebat dari sosok Marten Pas yang saat ini bersatu sebagai kiper utama timnas Indonesia. Tentu kabar soal adanya penjaga gawang baru ini membuat publik tanah air penasaran. Kira-kira siapa sosok yang bakal menjadi saingan baru dua kiper lokal Hernando Ari dan Nadeo Argawinata ke depannya? Ya, entah siapa sosoknya, Yusa belum memberikan ciri-cirinya, namun sosok ini bisa mengarah ke Emil Audero Mulyadi, yang merupakan satu-satunya kiper keturunan Indonesia yang masih bertahan di kasta teratas kompetisi Eropa, Liga Italia Serie A. Memang Emil masih kalah bersaing dengan kiper veteran asal Spanyol di Como 1907 Pepe Reina yang lebih dipercaya oleh Cesc Fabregas. Namun pengalamannya melanglang buana di Liga Top Eropa tentu bakal menjadi aset berharga untuk timnas Indonesia nanti. Ya, berbicara soal dinaturalisasinya Emil Audero, tentu saja persaingan akan terjadi di sektor penjaga gawang. Posisi Marten Pas sebagai kiper nomor 1 pun bisa terancam menilik rekam karir Emil yang juga tak kalah mentereng. Namun meski begitu, apakah Emil Audero layak untuk menjadi penjaga gawang utama di timnas Indonesia? Ya, terlepas dari pernyataan kontroversial sang ayah beberapa tahun lalu, Emil Audero dinilai tidak cukup layak untuk membela timnas Indonesia untuk saat ini. Benar, hal ini mengacu pada data statistik permainannya di klub Como, di mana sebagai informasi Emil Audero tergeser dari posisi kiper utama Como yang sejak 24 November tahun lalu sudah tidak lagi dimainkan oleh Cesc Fabregas, pelatih Como. Sepanjang tahun ini pun Emil Audero hanya duduk manis di bangku cadangan Como dan di musim ini baru mencatatkan 8 pertandingan di Serie A Italia. Dari 8 pertandingan itu pun, gawang Emil Audero dibobol sebanyak 18 gol. Malah jika kita mengacu pada performance musim lalu, statistiknya pun sangat buruk, di mana saat itu ia hanya bermain 4 match bersama Inter Milan dan kebobolan 3 gol. Secara keseluruhan, Emil Audero telah mencatatkan 176 penampilan di Serie A Italia dan hanya mampu mencatatkan 37 kali clean sheet. Kiper 28 tahun ini juga memiliki riwayat cedera yang cukup mengkhawatirkan, yang mana pada musim 2022-2023, Emil Audero harus menepi selama 114 hari akibat cedera bahu. Ya, menilik Emil yang tak mendapatkan tempat utama di klub Serie A Italia itu, ia pun kini dirumorkan akan turun kasta juga. Melansir dari laporan klub Doria 46, Emil Audero dirumorkan tengah dibidik oleh 2 klub Serie B, Sampdoria dan Palermo. Hal ini memang lantaran Sampdoria kehabisan stok kiper. Penjaga gawang Simon Guidotti mengalami cedera yang membuatnya diprediksi absen selama sebulan. Sementara kiper lainnya Paulo Vismara sudah sepakat untuk dipinjamkan ke Cararis. Emil Audero ex-kiper Sampdoria telah kehilangan tempat utama di Como dan ia ingin bisa bermain lebih konsisten. Ya, selain Sampdoria, Palermo juga dikabarkan tertarik untuk meminang Emil Audero, di mana kubu Palermo dikabarkan saat ini tengah bernegosiasi dengan klub Como. Ya, jika menilik Emil yang kian underperform, bahkan hingga dirumorkan turun kasta, sepertinya namanya tidak layak untuk menggeser Marten Pas dari statusnya sebagai penjaga gawang utama skuad Garuda. Dan terlebih lagi, dulu Emil Audero sempat menolak dinaturalisasi yang kian memikirkan namanya sebagai kandidat kiper yang tepat buat timnas Indonesia sekarang.
Ya, seperti yang kita tahu, ex-kiper Inter Milan berdarah Indonesia yang lahir di Nusa Tenggara Barat ini sebelumnya sempat berjabat tangan dengan Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir, yang mana hal ini lantas membuat publik berspekulasi bahwa Emil Audero bersedia untuk gabung ke Timnas Indonesia. Namun, kalau rumor itu mencuat, Emil Audero justru membantah spekulasi tersebut dan bahkan lebih memilih menunggu dipanggil Timnas Italia ketimbang mengubah paspor yang ia miliki. Parahnya lagi, Emil Audero sendiri mengaku tidak mungkin membela Timnas Indonesia meski dapat mengajukan permintaan naturalisasi, namun dirinya beranggapan tidak mendapatkan manfaat apapun jika bergabung dengan skuad Garuda. Melihat ini, Pak Ketum PSSI Pak Erick Thohir pun sebab sesumbar memang menginginkan Emil Audero, namun ia tak ingin mengemis di depan sang pemain. Beliau memegang teguh urusan nasionalisme dan mengatakan jika sang pemain dari hati ingin membela Timnas Indonesia, maka Pak Erick Thohir pun terbuka untuk hal tersebut. Ya, merespon kembali mencuatnya nama Emil yang bakal bergabung ke Timnas ini, Martin Paes pun menuturkan bahwa tidak ada ego untuk bersaing, karena ujungnya adalah untuk kebaikan bersama di Timnas Indonesia. Ya, Paes mengaku tidak takut untuk tersaingi. Dia mengaku siap untuk menghadapi siapapun, namun jika rivalnya lebih baik, maka wajib didukung. Ya, akan menantang kehadiran Emil ke skuad Timnas, Paes menyampaikan pesan sambutan kepada Audero, menegaskan sekali lagi bahwa itu tidak masalah untuk bersaing. Martin Paes memang sangat berperan penting dalam raihan 6 poin di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan selalu bermain sebagai starter dalam ke-6 laga yang dilakoni skuad Garuda di putaran ketiga. Dengan 6 poin dari 6 laga, serta terpaut 1 poin saja dari Australia yang pada saat ini berada di peringkat kedua klasemen sementara grup C, peluang Timnas Indonesia untuk lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026 dengan cara finish di 2 besar pada putaran ketiga ini pun juga terbuka lebar. Karena inilah Martin Paes tak minder menyoal siapapun yang akan datang sebab semuanya soal bagaimana mencapai tujuan yang lebih besar untuk negara Indonesia. Saya tidak masalah Anda datang ke Timnas Indonesia. Saya membuktikan diri di lapangan, jadi jika Anda mau datang, saya selalu terbuka. Saya mendukung mereka sebagai rekan setim dan siapapun yang dipilih jadi starter, saya rasa tak boleh ada ego yang terlibat saat bermain untuk Timnas Indonesia, kata Martin Paes.